Ada satu kalimat yang terdengar mulia, tetapi diam-diam bisa membatasi hidupmu. Aku ingin hidup sederhana saja. Kalimat itu terdengar rendah hati, terdengar bersih, bahkan spiritual. Namun pernahkah kamu bertanya, apakah kamu memilih kesederhanaan atau kamu bersembunyi di baliknya? Di banyak ajaran, hidup sederhana dianggap sebagai tanda kebijaksanaan. Tidak berlebihan, tidak rakus, tidak terikat pada dunia. Tetapi ada sisi lain yang jarang dibahas. Sisi yang lebih sunyi, lebih dalam, lebih tidak nyaman. Bagaimana jika yang kamu sebut sederhana sebenarnya adalah bentuk kompromi terhadap potensi? Bagaimana jika ia bukan pilihan sadar, melainkan perlindungan halus terhadap rasa takut menerima lebih? Karena ada perbedaan besar antara tidak terikat pada uang dan takut memiliki uang. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya sangat jauh. Banyak orang merasa bangga dengan hidup yang apa adanya. Dan memang tidak ada yang salah dengan kesederhanaan. Yang menjadi masalah adalah ketika kesederhanaan berubah menjadi batas mental yang tak terlihat. Ketika seseorang mulai berkata, "Aku tidak butuh lebih." Padahal di dalam hatinya ada mimpi yang terus mengetuk. Disitulah konflik batin mulai lahir. Konflik ini tidak selalu terasa dramatis. Ia hadir dalam bentuk kecil. Menolak peluang, meremehkan ambisi, menganggap pertumbuhan sebagai keserakahan, dan tanpa sadar, hidup pun mulai menyesuaikan. Bukan karena semesta menahan rezekimu, tetapi karena kamu sendiri telah mendefinisikan batasnya. Video ini bukan untuk mengajakmu menjadi serakah, bukan untuk memuja materi, tetapi untuk membuka lapisan makna yang lebih dalam tentang apa itu hidup sederhana. Karena jika disalahpahami, kesederhanaan bisa menjadi kandang emas. Terlihat suci dari luar, tetapi membatasi dari dalam. Hari ini kita akan membongkar rahasia halus ini. Mengapa hidup sederhana bisa menjadi penghalang rezeki? Dan bagaimana membedakan antara kesadaran sejati dan ketakutan yang tersamar? Sejak zaman kuno, kesederhanaan selalu dipandang sebagai kebajikan. Para pertapa meninggalkan istana. Para filsuf hidup tanpa kemewahan. Para bijak memilih jalan sunyi daripada gemerlap dunia. Kita mengenal kisah-kisah tentang tokoh spiritual yang menanggalkan harta demi pencarian makna. Dari timur hingga barat, asketisme sering dipandang sebagai jalan menuju kejernihan batin. Namun yang sering dilupakan adalah konteksnya. Mereka meninggalkan harta bukan karena takut pada kelimpahan, tetapi karena mereka sudah tidak diperbudak olehnya. Ada perbedaan besar antara melepaskan karena sadar dan menolak karena merasa tidak layak. Yang pertama lahir dari kebebasan, yang kedua lahir dari luka. Dalam sejarah, banyak ajaran spiritual kemudian disederhanakan secara berlebihan. Nilai tidak terikat pada dunia berubah makna menjadi menjauhi keberlimpahan. Padahal dalam banyak tradisi, kelimpahan justru dipandang sebagai energi netral. Uang bukan musuh spiritualitas, ia hanyalah alat yang memperbesar niat pemiliknya. Sayangnya, ketika ajaran-ajaran ini turun ke generasi berikutnya, seringkali yang tersisa hanyalah slogan. Jangan cinta dunia, hidup apa adanya, jangan terlalu mengejar. Kalimat-kalimat itu terdengar bijak, tetapi tanpa pemahaman mendalam, ia bisa berubah menjadi pembatas yang tidak disadari. Secara filosofis, hidup sederhana seharusnya berarti selaras dengan kebutuhan sejati, bukan mengecilkan potensi. Sederhana bukan berarti kecil, ia berarti tidak berlebihan. Namun dalam praktik modern, banyak orang memaknai sederhana sebagai jangan terlalu tinggi bermimpi. Dan disinilah pergeseran makna terjadi secara halus. Psikologi juga menunjukkan bahwa manusia cenderung menyesuaikan standar hidupnya dengan lingkungan. Jika lingkungan memandang kelimpahan sebagai ancaman moral, maka ambisi pun akan ditekan demi diterima.
Akhirnya, kesederhanaan berubah menjadi identitas kolektif, bukan lagi pilihan sadar, tetapi norma sosial yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika norma ini tidak pernah dipertanyakan, ia bisa membentuk batas tak terlihat, batas yang membuat seseorang merasa bersalah saat hidupnya mulai naik kelas. Disinilah pertanyaan besar muncul, apakah kita benar-benar hidup sederhana karena sadar, atau karena takut melampaui batas yang diwariskan? Mari kita masuk lebih dalam. Sederhana pada dasarnya adalah sikap batin, bukan ukuran penghasilan. Tetapi, ketika ia berubah menjadi batas mental, disitulah rezeki mulai tersendat tanpa kita sadari. Banyak orang berkata, "Aku cukup dengan yang ada." Dan memang, rasa cukup adalah kekuatan. Namun pertanyaannya, apakah itu rasa cukup atau rasa takut untuk berkembang? Rasa cukup yang sejati melahirkan kedamaian. Tetapi rasa takut yang tersamar sering menyamar sebagai kerendahan hati. Ia berkata, "Tidak usah terlalu tinggi." Padahal yang berbicara adalah ketakutan akan perubahan. Bayangkan seseorang yang memiliki potensi besar, ide kreatif, kemampuan memimpin, peluang bisnis. Namun setiap kali peluang besar datang, ia berkata, "Aku tidak ingin hidup terlalu ribet." Kalimat itu terdengar bijak, tapi terkadang itu adalah cara halus untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar. Karena pertumbuhan selalu membawa konsekuensi. Kesederhanaan yang sehat membuatmu tidak diperbudak oleh uang. Tetapi kesederhanaan yang disalahpahami membuatmu alergi terhadap pertumbuhan. Disinilah paradoks muncul. Kamu ingin hidup tenang, tetapi ketenangan itu justru membatasi ruang gerakmu. Kamu ingin tidak serakah, tetapi akhirnya kamu takut menjadi lebih besar dari versi lamamu sendiri. Tanpa sadar, kamu mulai menyesuaikan mimpimu dengan standar aman. Kamu tidak lagi bertanya, "Seberapa jauh aku bisa berkembang?" Kamu hanya bertanya, "Seberapa kecil aku bisa tetap nyaman?" Dan ketika pertanyaanmu mengecil, realitas pun ikut mengecil. Bukan karena semesta membatasi, tetapi karena kesadaranmu telah menentukan skalanya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya takut pada kapasitas diri sendiri. Mereka lebih nyaman menjadi versi yang tidak terlalu mencolok, tidak terlalu sukses, tidak terlalu berbeda. Mengapa? Karena semakin besar hidupmu, semakin besar pula tanggung jawab dan sorotan. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Maka kesederhanaan menjadi tameng. Ia melindungi dari kritik, dari ekspektasi, dari risiko gagal di level yang lebih tinggi. Namun di balik tameng itu, potensi perlahan mengecil. Bukan mati seketika, tetapi memudar pelan-pelan. Dan inilah titik yang perlu kita sadari. Apakah kamu benar-benar memilih hidup sederhana, atau kamu sedang menghindari versi dirimu yang lebih besar? Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih halus. Lapisan yang jarang diakui secara terbuka. Mitos spiritual tentang uang dan kelimpahan. Ada keyakinan yang tertanam kuat di banyak benak. Semakin kaya seseorang, semakin jauh ia dari kesucian. Seolah-olah kelimpahan dan kedalaman batin tidak bisa berjalan berdampingan. Padahal dalam banyak ajaran kuno, masalahnya bukan pada uangnya, melainkan pada keterikatannya. Uang hanyalah energi. Ia memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Namun ketika seseorang tumbuh dengan narasi bahwa kaya itu identik dengan tamak, maka setiap kali hidupnya mulai berkembang, muncul rasa bersalah yang samar. Rasa bersalah ini tidak selalu terdengar keras. Ia muncul dalam bentuk kalimat seperti, "Takutnya nanti jadi sombong," atau "Aku tidak mau berubah jadi orang lain." Tanpa sadar,
kamu mulai menjaga agar hidupmu tetap tidak terlalu tinggi, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu takut kehilangan identitas sebagai orang yang sederhana. Disinilah kesederhanaan berubah menjadi label, bukan lagi sikap batin yang bebas, melainkan citra yang harus dipertahankan. Ketika kesederhanaan menjadi citra, kamu akan menolak peluang besar demi tetap terlihat konsisten dengan gambaran dirimu sendiri. Ini adalah paradoks yang menyakitkan. Kamu ingin bertumbuh, tetapi kamu juga ingin tetap diterima oleh lingkungan yang memuja apa adanya. Dan karena manusia sangat takut dikucilkan, seringkali ia lebih memilih mengecilkan mimpinya daripada beresiko dianggap berubah. Padahal pertumbuhan bukanlah pengkhianatan terhadap nilai, ia adalah evolusi dari nilai itu sendiri. Seseorang bisa tetap rendah hati dan tetap berkelimpahan. Masalahnya bukan pada hidup sederhana, masalahnya adalah ketika kesederhanaan dijadikan alasan untuk menolak ekspansi diri. Jika kamu jujur pada dirimu, mungkin kamu pernah menolak peluang bukan karena tidak siap, tetapi karena takut menjadi terlalu berbeda dari versi lamamu. Dan jika ini benar, maka pertanyaannya bukan lagi tentang uang. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap mengizinkan dirimu menjadi lebih besar tanpa merasa bersalah? Sekarang pertanyaannya menjadi sangat praktis. Bagaimana kita tahu apakah kesederhanaan kita lahir dari kesadaran atau dari ketakutan yang tersamar? Latihan pertama adalah kejujuran emosional. Setiap kali ada peluang besar datang, perhatikan reaksi pertamamu. Apakah hatimu tenang dan jernih, atau muncul rasa tidak nyaman yang ingin segera menghindar? Kesederhanaan sejati terasa ringan. Ia tidak tegang, ia tidak defensif, ia tidak perlu membenarkan diri. Sebaliknya, kesederhanaan yang lahir dari ketakutan biasanya disertai kalimat pembenaran yang panjang. Aku memang tidak butuh itu, hidupku sudah cukup, tetapi di dalamnya ada nada ragu. Latihan kedua, bayangkan dirimu hidup 2 tingkat lebih tinggi dari sekarang. Rumah lebih baik, penghasilan lebih besar, pengaruh lebih luas. Apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Jika muncul rasa damai, mungkin kamu memang siap. Tetapi jika muncul rasa bersalah atau takut dinilai orang lain, itu tanda ada keyakinan lama yang perlu diluruskan. Tuliskan keyakinan tentang uang yang kamu pegang saat ini. Lalu tanyakan, apakah keyakinan ini membuatku bebas atau membuatku mengecil? Kesederhanaan sejati membuatmu tidak diperbudak oleh materi, tetapi ia tidak menghalangi materi untuk datang jika memang itu bagian dari pertumbuhanmu. Mulailah dengan satu tindakan kecil yang melatih ekspansi tanpa kehilangan kesadaran. Misalnya, menaikkan standar kualitas kerja, berani menetapkan harga yang layak, atau menerima pujian tanpa merasa tidak enak. Amati dirimu saat menerima lebih, bukan hanya uang, tetapi apresiasi, kesempatan, tanggung jawab. Apakah kamu menolaknya secara halus? Bangun identitas baru, bukan orang sederhana yang takut berkelimpahan, tetapi pribadi sadar yang tidak terikat pada kelimpahan. Ini perbedaan yang sangat besar. Karena ketika kamu tidak terikat, kamu bebas menerima dan bebas melepaskan. Kamu tidak lagi alergi pada pertumbuhan. Ingat, tujuan kita bukan mengejar kemewahan demi ego. Tujuannya adalah membuka kapasitas diri sepenuhnya, tanpa membatasi atas nama kesederhanaan. Dan saat kamu mulai berani tumbuh tanpa rasa bersalah, kamu akan melihat bahwa rezeki tidak lagi terasa bertentangan dengan nilai spiritualmu. Sekarang, kamu mungkin mulai melihat bahwa masalahnya bukan pada hidup sederhana. Masalahnya adalah ketika kesederhanaan dijadikan batas, bukan pilihan sadar. Sederhana yang sejati membuatmu tenang di tengah kelimpahan.
Ia tidak takut pada uang, tidak silau pada materi, dan tidak merasa bersalah ketika hidup berkembang. Tetapi sederhana yang lahir dari ketakutan akan membuatmu mengecilkan mimpi, meredam potensi, dan menolak peluang dengan alasan yang terdengar bijak. Rejeki tidak menuntutmu menjadi serakah. Ia hanya menuntutmu menjadi cukup luas untuk menerimanya. Dan luasnya kapasitasmu tidak ditentukan oleh jumlah uang, melainkan oleh keberanianmu bertumbuh tanpa rasa bersalah. Jika selama ini kamu berkata, "Aku hanya ingin hidup sederhana," tanyakan sekali lagi dengan jujur, apakah itu pilihan sadar atau pelarian yang halus? Karena hidup tidak meminta kamu menjadi besar demi gengsi. Hidup hanya mengundangmu menjadi versi paling utuh dari dirimu sendiri. Dan versi yang utuh itu tidak takut pada kelimpahan. Ia tidak diperbudak olehnya, tetapi juga tidak menolaknya. Jika video ini membuka perspektif baru untukmu, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih sederhana yang membebaskan." Dan bagikan pada mereka yang mungkin tanpa sadar sedang membatasi diri. Saya Guru Arta. Salam sadar. Salam damai.